Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu 28 Juni 2020. Selamat beribadah di rumah bersama keluarga dalam ibadah online Majelis Jemaat GKE Galilea. Ibadah kita pada minggu hari ini merupakan ibadah perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE dan dilaksanakan perjamuan kudus. Pendeta yang memimpin ibadah kita pada hari ini yaitu Pendeta Piksani dan didampingi oleh Penatua Bapak Theophilus Y. Anggen dan saya sendiri Penatua Ibu Yokesi MI Dukan. Jemaat Tuhan, kita memasuki saat teduh sejenak. Mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada 26 Juni 1835. Penginjil Barstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKE rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani, inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 2. Semua yang tercipta. Pujikan
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425, bait 1 dan 3, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Dengarlah nas pembimbing. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. GKI hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberikan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, serta pengharapan yang teguh, membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudara di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 370, bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat disilakan untuk duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai yang ke-21. Dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjanjian besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyubalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu,
dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira pemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jumat nomor 372 bait 1 sampai bait yang ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut
Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kehadapan-Mu yang kudus atas pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Memasuki minggu yang baru ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dan kami mau dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu telah dibentangkan bagi kami dan kami akan membaca serta mempelajarinya. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca, yang kami dengar, mampu menuntun kehidupan kami dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran kami yang tidak menentu dan kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39 dalam 2 perikop. Perikop yang pertama, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dan yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, dan seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya.
dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur bahwa kita mendapat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur juga bahwa kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tentu semuanya itu adalah buah dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para misionaris, bahkan para pendiri, para penginjil, pemberita yang mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga kita pada masa sekarang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Bertepatan dengan perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Artinya 185 tahun Injil sudah diberitakan di Kalimantan ini. Dan ada banyak orang-orang Dayak yang mengenal dan percaya kepada Kristus. Nas kita pada hari ini secara khusus dalam keseluruhan pasal 10 itu berisi tentang misi suatu perintah untuk meminta supaya kabar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul harus disampaikan atau diberitakan sejelas-jelasnya dan seluas-luasnya ke semua orang yang ada di dalam dunia ini. Supaya akan ada banyak orang yang menerima Yesus dan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Walaupun tentunya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak tantangan, bahaya yang akan dihadapi oleh para pekerja gereja. Kalau pada zamannya para misionaris, kita tahu bahwa mereka begitu banyak besar tantangan yang mereka hadapi di bumi Kalimantan ini. Ketika memperkenalkan Injil itu, tidak dengan serta-merta Injil itu diterima. Bahkan tidak dengan begitu saja para misionaris itu dapat diterima di Kalimantan. Tidak sedikit dari para misionaris, mereka mengorbankan jiwa mereka supaya Injil itu tertanam dan berbuah di dalam dunia ini, secara khusus di Kalimantan ini. Para rasul ketika mereka diutus, tentunya mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus.
Dan Yesus pun berpesan supaya dalam pengutusan itu mereka harus fokus pada tujuan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di dalamnya tentunya dalam kehidupan para rasul harus ada kesetiaan mereka. Kerendahan hati mereka. Rasa takut akan Tuhan dan percaya serta menyerahkan diri mereka dalam tuntunan Tuhan. Karena dalam bagian ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ibu bapak jemaat yang kekasih di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Para rasul dan tentunya kita semua yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mewartakan Injil Tuhan, kita diajar untuk memiliki kecerdikan. Tetapi bukan hanya kecerdikan, tetapi kita harus memiliki ketulusan dalam pelayanan kita. Dan juga pada saat ini kita melihat bahwa para rasul itu mereka sebagai saksi iman. Mereka tentunya berhadapan langsung dengan situasi dan keadaan yang terjadi pada saat itu. Yang mungkin saja mengancam nyawa mereka. Tetapi hal itu tidak membuat mereka takut. Ada rasul yang harus mati. Kemudian ada juga mereka yang harus dipenjara karena pewartaan, pemberitaan Injil ini. Tetapi tidak menyurutkan niat mereka, semangat mereka untuk melakukan pekabaran Injil. Mereka tetap memiliki semangat dan kemauan untuk senantiasa mewartakan firman Allah dalam apapun keadaan mereka. Dan hal itu pun terjadi dalam kehidupan para misionaris. Bahkan tidak hanya para misionaris, tentunya para pendahulu GKE. Dalam situasi yang sulit, medan yang sulit, yang jauh berbeda dengan situasi saat sekarang, mereka tetap semangat dalam keterbatasan mereka untuk melakukan pewartaan firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan turut campur tangan. Sehingga ada banyak orang Dayak, secara khususnya yang ada di Kalimantan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita adalah bagian dari orang yang menerima buah-buah dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Kecintaan mereka kepada Kristus, kecintaan mereka kepada Allah, menjadi semangat mereka untuk mewartakan kabar baik ini. Oleh sebab itu, tentunya bagi kita pada saat sekarang, kita diajak untuk menjadi saksi iman dalam kehidupan kita. Sejauh mana Injil yang telah masuk ke Kalimantan 185 tahun itu menjadi kesan yang sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang atau warga GKE dalam hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil ini. Apakah kita benar-benar merasakan kehidupan kita senantiasa ada Tuhan yang turut campur tangan? Allah yang mengendalikan hidup kita, ataukah kita yang mengendalikan Tuhan dalam kehidupan kita? Semangat yang diberikan dan ditunjukkan oleh para rasul, para misionaris, dan juga
para tokoh-tokoh GKE hendaknya hidup dalam diri kita pada masa sekarang. Mengajak kita, memberikan semangat motivasi bagi kita untuk senantiasa melakukan misi kita. Supaya GKE ini bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kita tidak hanya merayakan begitu saja 185 tahun pekabaran Injil ini. Tetapi kita tidak merasakan bagaimana hidup dituntun oleh Tuhan. Di usia 185 tahun ini, kita menyerahkan hidup kita dan semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya, selamat merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun. Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam layanan sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan haleluya 3 kali. Haleluya,
Pemeriksaan diri, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setelah kita memeriksa diri di hadapan Allah, ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Masuk dalam saat teduh. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara, saudari dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Mari angkat hosti. Makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Angkat cawan anggur. Minumlah,
Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kami semua diberkati melewati firman Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami berada dalam kendali Tuhan. Bapa di dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur karena gereja Kalimantan Evangelis boleh merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKE. Terima kasih ya Tuhan, karena awal yang baik telah hadir di Kalimantan ini. Dan saat ini biarlah senantiasa pekabaran Injil yang dilakukan di kawasan gereja Kalimantan Evangelis boleh diberkati oleh Tuhan. Majelis Sinode, Tuhan Engkau memberkati mereka sebagai induk dari tempat kami warga GKE yang ada di berbagai tempat ini berlindung. Bila Tuhan memberkati visi dan misi GKE, secara khusus dapat mewujudkan visi strategis GKE pada tahun 2015 hingga 2040, yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner, yakni warga GKE yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Berkati juga tim pemberitaan kabar baik GKE, baik di tingkat majelis jemaat, majelis resort dan majelis sinode, serta pos-pos pekabaran baik dan para pendeta, vikar, penginjil, dan semua warga GKE yang melayani di pos PI GKE. Tuhan memakai mereka sehingga mereka boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan akan semakin banyak orang yang menerima dan mengenal Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Bila Tuhan senantiasa juga memampukan mereka untuk melakukan tugas dan pelayanan mereka. Demikian juga dalam keadaan bangsa dan negara kami yang masih dalam pandemi virus COVID-19 ini. Tentu gereja-gereja Tuhan saat ini juga bahkan bangsa negara kami pun menghadapi berbagai macam pergumulannya Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan atas seluruh umat Tuhan, warga GKE secara khususnya di mana saja berada pada saat ini. Sehingga dalam masa pandemi ini kami tetap percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan gereja di tengah pandemi ini Tuhan, supaya tetap berjalan dan jemaat Tuhan tetap terlayani melewati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik secara virtual ataupun dengan
kunjungan ke rumah. Tuhan, Engkau memberkati. Pakailah kami sebagai para pekerja gereja, panatua diakon, para pendeta, penginjil, pemberita, bikaris. Bahkan siapapun juga yang terlibat di dalam bidang pelayanan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami roh takut akan Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami terus melakukan pelayanan kami di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami Bapa, Engkau memberkati mereka. Sehingga di tengah situasi dan keadaan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin kami. Sehingga mereka tetap dengan bijaksana dapat memimpin dan membawa bangsa kami dengan baik. Berkati mereka yang terlibat secara langsung dalam penanganan pasien dari virus corona ini Tuhan. Para medis, bahkan juga gugus yang Tuhan percayakan mereka juga untuk boleh ambil bagian. Sehingga mereka diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan. Kami tahu tentu mereka saat ini dalam pergumulan pribadi mereka. Ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam diri mereka Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Memberi kesehatan dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Bahkan ketika mereka pun harus diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sakit, bila dengan pertolongan daripada Tuhan pun Engkau boleh menyembuhkan mereka. Bahkan seluruh pasien yang terpapar oleh virus corona ini, Tuhan juga memberikan semangat bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, secara khusus bagi jemaat GKE Galilea. Seluruh warga jemaat yang ada, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Dalam segala pekerjaan dan usaha kami yang berbeda-beda profesi kami Tuhan. Berkat daripada Tuhan kiranya mengalir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga hidup kami senantiasa beroleh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati mereka yang sakit pada saat ini. Sehingga mereka boleh dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang berduka cita boleh mendapat penghiburan daripada Tuhan. Dan kami semua boleh diberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bawa dalam doa kami. Bagi jemaat Tuhan yang dalam 1 minggu ke depan ini merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Dan juga hari ulang tahun pernikahan. Biarlah berkat Tuhan atas kehidupan mereka, atas masa depan mereka dan rumah tangga jemaat-Mu. Sehingga mereka boleh bersyukur atas pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ya Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Secara khusus yang ada di jemaat GKE Galilea ini. Bila Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan kami dan dalam profesi kami yang berbeda-beda. Sehingga kami dapat melakukan seluruh pekerjaan kami dengan baik. Dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau juga kiranya memberkati bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka.
bagi mereka yang sakit. Kiranya juga Tuhan turut campur tangan, menjamah bagian tubuh mereka yang dalam keadaan sakit, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka cita, Engkau Allah yang menghibur mereka, sehingga mereka dapat melewati masa duka cita mereka dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami akan akhiri doa ini sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan ini selain dikumpulkan via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng, juga dapat dikumpulkan di kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Galilea hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang akan kita berikan hari ini, demi kemajuan kesaksian pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dengarlah nas pengantar persembahan syukur. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan kami sampaikan. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmat hingga saat ini. Kami mengetahui dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu sebagai persembahan syukur dan persembahan syukur perjamuan kudus. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan firman-Mu, dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, Jemaat memuji dari Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama dan bait yang kedua. Kita harus membawa berita. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat sambut dengan amin 3 kali. Amin.